Dalam Alkitab, tertulis dua hal yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya sehubungan dengan keselamatan yang telah diberikannya kepada manusia, serta pengorbanannya di atas kayu salib. Yang pertama yaitu baptisan air, dan yang kedua ialah perjamuan kudus. Baptisan air merupakan pernyataan dari iman kita akan keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus, sedangkan perjamuan kudus merupakan pernyataan iman kita akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam perintahnya tersebut sebagai amanat agung, Tuhan Yesus menyuruh para muridnya untuk membaptiskan orang dengan air. Pembaptisan ini bukan hanya sekedar sebagai suatu upacara peresmian untuk menjadi orang Kristen, juga bukan sebagai suatu upacara peresmian untuk menjadi anggota gereja tertentu. Sesungguhnya baptisan air itu merupakan suatu pernyataan iman yang tidak dapat dipisahkan dari langkah pertobatan. Dan Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 19, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Tujuan pembaptisan dengan air ialah yang pertama, pernyataan iman kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, pernyataan pertobatan yang diwujudkan dengan kepatuhan untuk melaksanakan segala kehendak Allah. Yang ketiga, pernyataan penanggalan sunat dari kehidupan yang lama, penanggalan sikap hidup yang lama kepada sikap hidup yang baru, hidup dalam pemerintahan Tuhan Yesus. Yang keempat yaitu pernyataan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Itulah tujuan pembaptisan air. Namun sesungguhnya hanya orang yang sudah bertobat atau lahir baru sajalah yang boleh dibaptis. Dengan kata lain, sebagai syarat baptisan orang dibaptis air tersebut harus sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan itu sebabnya ketika El Ibnu percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupannya, dia harus secara sadar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan pada saat itu dia boleh dibaptis kalau dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memerintah atas kehidupannya sejak saat itu dan sampai selama-lamanya. Dan atas tindakan baptisan tersebutlah yang menjadi kesaksian pertama oleh El Ibnu kepada orang-orang yang melihatnya, suatu pernyataan bahwa dia sudah menjadi pengikut Yesus. Selamat kepada El Ibnu telah dibaptis dan menjadi bagian anggota tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati.